Shalom, perkenalkan kami dari kelompok 21 Anatomi Fisiologi. Di sini kami akan menjelaskan tentang bagian sensorik pada tubuh. Sebelum itu kami akan memperkenalkan nama kami. Perkenalkan, nama saya Jendri Asarya Misa. Nama saya Kartika Joy Sadak Benu. Perkenalkan, nama saya Kesia Febrina Manurung. Perkenalkan, nama saya Adelwa Ruhandayani Sabono. Perkenalkan, nama saya Tidora Melanesia Ronsumre. Sekian perkenalan dari kami, selamat menyaksikan video kami. Bagian-bagian mata adalah yang pertama adalah kornea. Kornea adalah jaringan yang membentuk kubah transparan yang membentuk bagian mata terdepan atau paling luar. Kedua, bilik mata depan. Bilik mata depan merupakan kantung mirip jeli yang berada di belakang kornea. Ketiga, sklera. Sklera merupakan bagian mata yang membentuk selaput putih dengan jaringan fibrosa yang menutupi seluruh bola mata. Pupil. Pupil adalah otot bagian mata yang bisa terbuka dan menutup atau mengecil dan membesar. Iris. Iris merupakan mengatur sejumlah cahaya yang masuk ke dalam mata dan menyesuaikan dengan mata. Lensa adalah bagian mata yang berupa jaringan transparan dan lentur yang terletak di belakang iris dan pupil. Koroid. Koroid adalah bagian mata terbentuk membran coklat gelap yang terdapat banyak pembuluh darah di dalamnya. Retina. Retina sebuah jaringan yang peka terhadap cahaya. Saraf optik. Saraf optik adalah penghubung antara retina mata dan otak. Di saat ini saya akan menjelaskan tentang anatomi dan fisiologi sistem sensorik. Salah satunya adalah sistem auditori yang biasa kita temui di bagian telinga. Ya, jadi pada sistem sensorik atau di bagian telinga ini terbagi menjadi 3 bagian. Ada telinga bagian luar, telinga bagian tengah, dan telinga bagian dalam, di mana masing-masing dari ketiga bagian ini memiliki fungsinya masing-masing. Di mana kita lihat pada telinga bagian luar terdapat artikular dan auditory canal atau biasanya kita kenal sebagai saluran auditori. Jadi pada bagian ini berfungsi untuk mengumpulkan suara dan akan mentransferkannya ke membran timpani. Selanjutnya pada telinga bagian tengah ini terdapat membran timpani atau yang biasanya kita kenal sebagai gendang telinga, dan juga ada tulang-tulang pendengaran seperti malleus, incus, dan stapes. Pada bagian ini berfungsi untuk mengubah suara menjadi getaran dan meneruskannya. Kemudian pada telinga bagian dalam ini terdapat salah satu organ, yaitu koklea. Koklea ini berbentuknya spiral seperti cangkang siput yang berisi saraf-saraf pendengaran. Salah satunya ada semicircularis. Jadi kita lanjut pada bagian dalam telinga, yang dimana di sini adalah salah satu organ yang berbentuk spiral seperti cangkang siput yang biasanya disebut sebagai koklea. Jadi pada organ ini berisi saraf-saraf pendengaran seperti vestibulum dan kanalis semicircularis yang mengandung reseptor untuk merasakan keseimbangan dan gerakan tubuh. Di dalamnya ketika getaran dari stapes diubah menjadi impuls saraf oleh organ yang namanya kortik. Adapun juga sel-sel rambut seperti pada koklea ini ada sel-sel berbentuk rambut. Pada organ bagian dalam ini berfungsi untuk mengirim pesan ke saraf pendengaran. Sinyal ini dikirimkan oleh otak melalui vestibulus cochlearis di dalam otak, dan otak juga menginterpretasikannya sebagai suara dan membentuk informasi tentang keseimbangan. Demikian penjelasan mengenai sistem auditori atau sistem
pada bagian telinga, di mana bagaimana cara telinga itu bekerja agar bisa mendengar, kemudian bisa melakukan keseimbangan terhadap pendengaran kita. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi fisiologi hidung. Pertama, saya akan menjelaskan tentang anatomi hidung. 1. Neuron olfaktorius terletak pada epitel olfaktorius di puncak rongga hidung kurang lebih 3 cm². Reseptor utama yang menangkap molekul bau. Aksoneuron olfaktorius menuju ke bulbus olfaktorius. Bulbus olfaktorius merupakan neuron sensorik sekunder, menerima impuls dari neuron olfaktorius. Berfungsi sebagai pusat penerima pertama informasi penciuman. 3. Tractus olfaktorius, jalur saraf yang menghubungkan bulbus olfaktorius dengan otak, menyampaikan sinyal ke korteks olfaktorius. 4. Tempat memproses informasi bau, berperan dan mengenali, membedakan dan mengingat aroma. 5. Sistem limbik, menghubungkan bau dengan memori dan emosi. Misalnya bau tertentu bisa mengingatkan pada peristiwa atau suasana hati. B. Fungsi hidung. 1. Fungsi respirasi. Yang pertama, menyaring udara rambut hidung atau fibrisea dan mukosa, menangkap partikel debu dan kuman. 2. Menghangatkan udara. Kapiler darah dari mukosa memberikan suhu sesuai tubuh. 3. Melembabkan udara. Lendir hidung menjaga kelembapan udara. 4. Resonansi suara. Rongga hidung membantu pembentukan suara. 2. Fungsi olfaktorius atau penciuman. Yang pertama, bau. Bau atau odoran larut dalam mukus epitel olfaktorius. 2. Molekul bau merangsang reseptor neuron olfaktorius. 3. Impuls dikirim ke bulbus olfaktorius, kemudian diteruskan ke tractus olfaktorius, kemudian di korteks olfaktorius. Informasi penciuman diproses di korteks cerebrum dan dikaitkan dengan sistem limbik atau memori dan emosi. Di sini saya akan jelaskan bagian lidah. Lidah merupakan bagian yang sangat penting di pekerjaan tubuh manusia. Hal ini karena lidah mengandung kemoreseptor. Kemoreseptor adalah sel yang berfungsi untuk mengikat rangsangan kimia yang larut pada air. Lidah merupakan indera pengecap yang dimiliki oleh manusia. Indera pengecap ini adalah salah satu dari 5 indera yang dimiliki oleh manusia. Lidah manusia memiliki keunikan, meskipun terkadang terlihat mirip. Faktanya, setiap orang memiliki lidah yang berbeda-beda. Lidah mempunyai reseptor yang mampu membedakan berbagai macam bentuk rasa pada suatu yang masuk dalam mulut. Lidah juga berfungsi untuk membantu mengunyah makanan dan menjadikan makanan lebih lunak. Lidah juga berfungsi untuk membantu membolak-balik makanan di dalam mulut, sehingga dapat bergerak di dalam rongga mulut dengan mudah. Lidah juga membantu menelan makanan. Makanan yang telah dilunakkan oleh lidah akan didorong ke kerongkongan. Dan juga lidah membantu untuk berbicara. Lidah juga membantu melembutkan bibir. Adapun bagian-bagian dari lidah. Yang pertama, papila. Ini adalah bagian papila. Papila adalah bagian yang menonjol di bagian atas lidah. Papila dibagi menjadi 4 jenis. Pertama, papila filiform. Kedua, papila circumvallata. Ketiga, papila violet. Keempat, papila uniform. Kedua, ada sulcus terminalis. Sulcus terminalis berada pada dalam mulut yang berbentuk V. Adapun tonsil. Tonsil merupakan atau yang biasa disebut mandek. Ada juga frenulum linguae. Bagian ini merupakan lapisan tipis seperti selaput bibir
mulut hingga bawah lidah. Kedua, otot lidah. Otot lidah merupakan bagian terpenting untuk menjadikan lidah dapat bergerak bebas di dalam rongga mulut. Dan yang terakhir adalah saraf lidah. Saraf lidah dibagi menjadi 4 bagian. 1. Nervus trigeminus, 2. Nervus facialis, 3. Nervus glossopharyngeus, 4. Nervus hypoglossus. Sekian penjelasan singkat tentang bagian lidah. Di sini terdapat contoh gambar sistem sensori pada kulit. Reseptor sensori adalah struktur khusus pada kulit yang berfungsi menerima dan mengirimkan sinyal dari berbagai rangsangan fisik ataupun rangsangan kimia, seperti sentuhan, tekanan, nyeri, suhu, dan getaran, serta sistem saraf pusat untuk diproses sebagai sensasi. Terdapat 6 jenis sistem sensori pada kulit. Yang pertama, hair deformation, berfungsi untuk mendeteksi perubahan rambut, misalnya saat rambut tersentuh atau bergerak. Yang kedua, pain, berfungsi sebagai reseptor sederhana yang mendeteksi sensasi nyeri. Yang ketiga, touch, berfungsi untuk mendeteksi sentuhan ringan, trauma di kulit yang sensitif seperti ujung jari. Yang keempat, ada vibration, berfungsi untuk menangkap getaran dan tekanan yang mendalam. Kelima, ada hair